warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Halo sobat pemilih, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama Anda dalam podcast KPU Kota Palembang. Bersama saya Heni Kurniati akan menemani Anda dalam tema pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Nah, sobat pemilih, berbicara tentang partai politik ini merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Nah, bersama kita telah hadir narasumber yang menjadi Sri Kandi KPU Kota Palembang yang merupakan salah satu pioner dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 lalu di Kota Palembang. Selamat sore Ibu Sri Mariati SHMSI. Sore. Bagaimana keadaannya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sobat pemilih, Ibu Sri Mariati ini merupakan anggota KPU Kota Palembang Divisi Teknis Penyelenggaraan. Dan hari ini senang sekali Ibu bisa hadir bersama kami meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu sebagai anggota KPU. Kemudian ini Bu berkenaan dengan partai politik. Apa sih peran partai politik itu dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia? Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat pemilih dimanapun berada, khususnya di Kota Palembang. Di saat ini memang kita tidak sedang dalam tahapan pemilu ya Mbak Heni. Kita sudah melaksanakan pemilu dan pilkada secara serentak di tahun 2024 dan 2024 ya saja. Nah, untuk peran partai politik ini sangat penting karena peserta pemilu itu adalah partai politik tentu saja yang mereka yang mendaftarkan para calon legislatif yaitu DPR maupun DPRD. Jadi perannya sangat penting sekali dalam pemilu maupun pemilihan. Gitu. Nah, terkait dengan KPU itu sendiri kan merupakan lembaga dalam penyelenggaraan pemilu Ibu. Nah, bagaimana kalau seandainya seperti sekarang ini tidak ada kesibukan yang sangat berarti ya berhubungan dengan tahapan gitu. Apa yang dilakukan oleh KPU khususnya pada divisi teknis penyelenggaraan itu? Oke, kalau untuk divisi teknis ya saat ini kita sedang sibuk ada program yaitu pemutahiran data partai politik. Jadi pemutahiran data partai politik ini sudah kita lakukan dari tahun kemarin di 2025. Jadi itu memang ada di dalam aturan perundang-undangan kita. Nah, itu ada di dalam PKPU nomor 4 tahun 2022. Jadi memang harus dilakukan pemutahiran untuk data partai politik ini. Dan periode untuk pemutahiran ini dalam 1 tahun itu ada 2 kali. Jadi ada periode pertama dan periode kedua. Periode pertama itu di bulan Januari sampai dengan Juni. Kemudian di periode kedua yaitu di bulan Juli sampai dengan Desember tahun kemarin sudah kita laksanakan. Dan tahun ini kita mulai dengan periode pertama lagi. Jadi di Januari itu. Dengan data pemutahiran data partai politik ini Ibu, apa sih data yang dimutahirkan itu? Oke. Sebelum kita masuk sana mungkin kita harus jelaskan dulu sarananya ya. Iya. Jadi untuk pemutahiran data pemilih ini kita menggunakan SIPOL. Jadi SIPOL ini adalah aplikasi atau sistem teknologi informasi yang dimiliki oleh KPU itu sebagai alat bantu ya, alat bantu untuk memudahkan partai politik dalam pengelolaan administrasi. Jadi dia melakukan pendaftaran itu melalui SIPOL dan itu juga gunanya untuk meminimalisir ya penggunaan kertas. Jadi kalau di pemilu sebelumnya ya, pemilu-pemilu yang lama itu sebelum adanya SIPOL itu kita menerima dalam bentuk hard copy. Betul. Segala bentuk berkas-berkas dari pendaftaran untuk partai politik. Nah, untuk saat ini itu sudah tidak lagi. Sudah dilakukan melalui SIPOL semua gitu. Jadi syaratnya yang pertama itu harus punya akun SIPOL tentu saja. Jadi partai politik itu ada admin untuk SIPOL-nya sendiri dan itu didaftarkan di KPU gitu Mbak Heni. Dan adapun
yang harus dimutakhirkan itu ada 4 ya, ada 4 komponen. Yang pertama itu adalah kepengurusan dari partai politik itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah alamat. Kemudian ada keterwakilan perempuan 30%, itu wajib harus 30% keterwakilan perempuan di dalam SK itu harus ada, gitu kan. Kemudian yang keempat itu yang dimutakhirkan itu adalah keanggotaannya. Gitu. Keanggotaannya. Ya. Kemudian kalau seandainya nih Bu ada partai politik yang ternyata pindah kantor, nah bagaimana itu proses mekanisme pengubahan datanya di Sipol? Ya, oke. Kalau itu tentu saja harus dilakukan pemutakhiran. Kalau dia ada perubahan alamatnya ya, misalnya karena kan untuk alamat kantor dari partai politik itu sendiri ada yang mereka memang milik sendiri. Artinya kalau memang mereka itu milik sendiri tidak akan pindah-pindah tentu saja. Yang pindah-pindah ini biasanya yang sewa gitu kan. Jadi kalau dia dalam bentuk sewa atau masih ngontrak itu harus melampirkan bukti ataupun kontrak untuk sewa menyewanya, dan itu diupload semua di dalam Sipol gitu Mbak Heni. Lalu bagaimana mekanisme pemutakhiran data partai politik yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang, Ibu? Kalau kita melakukan verifikasi ya, yang melakukan pemutakhiran itu adalah partai politiknya. Jadi setelah partai politik melakukan pemutakhiran itu ada waktu kita untuk melakukan verifikasi. Nah, dari hasil verifikasi itulah nanti yang akan kita umumkan. Ada berapa banyak partai politik yang melakukan pemutakhiran, apa saja yang dimutakhirkan, apakah ada perubahan SK ataukah ada keanggotaan yang bertambah ataupun berkurang kan. Karena kan untuk keanggotaan ini sendiri kan pastinya sama seperti data pemilih. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Bertambahnya mungkin dia rekrut keanggotaan baru, pengurus baru, misalnya ada dari partai lain yang pindah ke partainya, itu kan artinya bertambah. Betul. Kemudian ada juga keanggotaan yang berkurang. Kalau berkurang itu kan ada mungkin sudah ada yang meninggal gitu kan, mungkin ada yang pindah partai juga, dan ada juga yang memang dari masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali bahwa nama dia tercatut di keanggotaan partai politik, sehingga akhirnya masyarakat melakukan pengaduan dan itu wajib dihapus oleh partai politik gitu, namanya di keanggotaan partai tersebut gitu. Jadi bagi masyarakat yang namanya tercatut dalam sistem aplikasi Sipol ini dapat mengubah datanya ke parpol ya Bu ya? Ya, itu ada mekanismenya sebenarnya kan. Jadi kan kita ada yang namanya info pemilu. Jadi kalau kita mau cek keanggotaan apakah kita terdaftar atau tidak sebagai anggota partai politik, itu bisa dicek di info pemilu ya. Jadi di situ nanti akan bisa kita masukkan NIK kita, nanti akan keluar apakah kita terdaftar atau tidak. Betul, Ibu. Nah, seandainya kita terdaftar tapi kita merasa tidak pernah mendaftar ataupun menjadi anggota partai politik, itu bisa dilakukan tanggapan masyarakat, dan itu bisa melalui 2 mekanisme, ada yang online dan juga datang langsung ke KPU maupun ke partai politik itu sendiri. Karena kenapa? Karena yang bisa melakukan penghapusan itu adalah partai politik itu sendiri. Tapi kita dari KPU membuka layanan pengaduan masyarakat itu, dan secara online juga di info pemilu itu ada yang namanya tanggapan masyarakat. Jadi ada form yang harus diisi, yang bisa diisi secara online gitu Mbak Eni. Ya, karena Ibu izin kemarin itu ketika menjelang pemilu tahun 2024 lalu, ini KPU Kota Palembang banyak sekali menerima aduan dari masyarakat, khususnya yang mau mendaftar beberapa pekerjaan Ibu yang mensyaratkan keanggotaan tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik Ibu, sehingga kemarin itu ada tanggapan form, tanggapan masyarakat yang ke KPU. Dan akhirnya kami tindak lanjuti. Namun untuk lebih ringkasnya Ibu, mungkin para masyarakat bisa datang ke
tempat partai politik itu Ibu ya? Bisa. Bisa Kalau ya? memang mau langsung ke sana bisa, dan kalaupun mau ke kita juga bisa, karena nanti dari pom aduan masyarakat itu nanti juga KPU yang akan menyampaikan kepada parpol untuk dihapus. Apalagi makanya adanya pemutakhiran ini kan, tapi memang ada jadwalnya dari periode pertama Januari sampai dengan Juni, dan ada juga waktu untuk pembukaan sipol itu sendiri, karena kita punya aplikasi kan banyak, jadi ada jadwal-jadwal tertentu, yaitu Sirekap misalnya dari hari apa sampai hari apa gitu kan, kemudian kita juga ada Sidali, ada juga sipol dan segala macamnya gitu loh. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengecek keanggotaan parpolnya dapat dicek secara online ya Ibu melalui ya. info pemilu. Melalui info pemilu. Jadi silakan cek, siapkan data diri Anda terlebih dahulu, cek apakah Anda sudah terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Nah, terkait dengan parpol itu sendiri, Ibu ada berapa jumlah partai politik itu sendiri yang terdaftar di akun Sipol? Oh gitu. Kalau untuk saat ini sebagaimana data yang kita dapatkan dari Kementerian Hukum ya Indonesia, itu sekarang ini ada 76 partai politik nasional yang terdaftar di Kemenkumham, dan ada 16 partai politik Aceh yang terdaftar. Tapi yang mempunyai akun Sipol itu untuk partai nasional itu ada 43, dan untuk partai lokal itu ada 8 kalau nggak salah ini. Ya, gitu. tapi kalau untuk Kota Palembang sendiri itu kita masih 18 partai politik ya, karena kita belum mendapatkan laporan dari pengurus partai yang baru. Jadi kita untuk Kota Palembang masih 18 partai politik. Dan yang melakukan pemutakhiran pada periode kedua kemarin itu ada 6 parpol yang melakukan pemutakhiran data. Ya. Nah, Ibu terkait dengan keanggotaan partai politik, Ibu masih bagaimana caranya KPU Kota Palembang jika nih ada anggota parpol yang meninggal dan juga menjabat sebagai anggota DPR gitu Ibu. Gitu. Penjelasannya. Ya, itu juga salah satu kerjaan kita ya, yaitu melakukan PAW. Jadi kalau ada, kita juga sudah 2 kali ya melakukan PAW untuk pergantian anggota partai politik. Yang kemarin itu dari Partai Demokrat ya, dari Partai Demokrat karena anggota dewannya meninggal. Kemudian yang kedua itu dari Partai Nasdem, itu karena ada permasalahan hukum dari anggota dewan yang bersangkutan, dan itu sudah kita lakukan pergantian antar waktu. Dan itu mekanismenya tentu saja kita harus mendapatkan dulu surat ya pengajuan dari DPR. Jadi surat pengajuan dari DPR dulu dari ke KPU, DPRD ke KPU nanti akan kita proses dan akan kita verifikasi dulu tentu saja. Lalu bagaimana jika seandainya nih Ibu ada pemecatan terhadap anggota parpol yang pada saat ini menjabat sebagai anggota DPR, apakah perlakuannya sama seperti perlakuan untuk pengganti antar waktu yang meninggal Ibu? Iya sama saja. Ya. Jadi intinya selama kita mendapatkan pengajuan ya, surat ajuan dari partai politik itulah yang akan kita proses. Nah, Ibu izin mungkin pertanyaan terakhir Ibu terkait dengan pemutakhiran data partai politik ini, Bu, apakah ada kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam melakukan pemutakhiran data parpol? Alhamdulillah ya, selama kita melakukan pemutakhiran data partai politik dari periode pertama maupun periode kedua dan sampai dengan saat ini itu belum ada kendala yang sangat berarti. Paling sipolnya aja yang tidak bisa terbuka seperti itu karena memang lagi maintenance atau memang masalah jaringan gitu. Tapi kita juga ada help desk ya. Artinya nanti ketika partai politik ataupun admin dari sipol dari partai politik itu mempunyai kendala dalam pengisian pemutakhiran di sipol, itu bisa konsultasi dan koordinasi dengan tim helpdesk kita di KPU Kota Palembang. Itu loh Mbak ini.
Dan kita juga sudah mengumumkan hasil pemutahiran data pemilih periode kedua kemarin itu di tanggal 2 Januari Mbak Eni. Jadi bagi teman-teman pemilih ya yang ingin mengetahui mengetahui informasi tentang siapa saja partai politik yang melakukan pemutahiran itu ada di Instagram kita ya, ada di media sosial KPU Kota Palembang, itu bisa dilihat di situ. Baik sahabat pemilih, demikianlah podcast KPU Kota Palembang dalam tema pemutahiran data partai politik, di mana partai politik ini memang memegang pengaruh yang sangat penting dalam sistem demokrasi yang berkelanjutan. Terima kasih banyak Ibu Sri atas waktu dan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi sobat pemilih dimanapun Anda berada. Saya Heni Kurniati pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dalam podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, maju untuk negeri.